Selamat pagi sahabat dan jemaat yang dicintai Tuhan. Apa kabarmu? Baik. Baik itu yang kita harapkan ya. Pada pagi ini kita membaca firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan kita terhubung dengan hari-hari penantian sebelum hari Pentakosta yang kita peringati pada hari Minggu yang akan datang. Hari ini kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, hari panen, hari 7 minggu, adalah kebiasaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang percaya perjanjian Tuhan, khususnya orang Israel waktu keluar dari Mesir. Pentakosta juga tentu kita tahu dihitung dari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 10 hari. Kalau mundur kita bisa hitung 50 hari sesudah hari Paskah. Yang menarik sebetulnya di sini yang saya mau tekankan adalah semua orang percaya apa? Percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya Yesus, sementara yang lain kumpul di tempat lain ya. Yang belum menerima Yesus, belum percaya Yesus kumpul di tempat lain. Tapi orang percaya itu semua berkumpul di satu tempat. Dalam bahasa yang lain disebutkan all of them were together in one place. Together in one place. Bersama-sama berkumpul di satu tempat. One place. Ternyata menanti-nanti itu sangat nyata, mereka ada di satu tempat ya. Mereka menanti-nanti berkumpul. Tiba-tiba, ini dahsyat, tiba-tiba tanpa diduga, tiba-tiba, suddenly, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah itu. Di ayat-ayat selanjutnya itu justru didengar oleh orang-orang lain ya. Dan turun juga tampak pada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, setelah pengalaman berkumpul di satu tempat,
together in one place, berkumpul di suatu tempat, kemudian turun hal yang supranatural seperti angin, turun supranatural, tampak lidah-lidah seperti lidah nyala api, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, speak in tongue, glossolalia, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Ya, bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Tetap jaga kebersamaan, togetherness, jaga kesatuan. Kemudian hal Roh Kudus itu jangan pernah memaksa ya. Itu Roh Kudus itu datang dengan kedaulatan dari Bapa sendiri tentunya. Dan kemudian jemaat itu penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh baru mereka mulai. Ada yang suka tanya ke saya, bagaimana orang aliran Pentakosta itu bisa berbahasa lain ya. Sebetulnya urutannya itu jangan dipaksa, bukan berbahasa dulu baru penuh. Maka penuhlah mereka, penuh lalu berbahasa lain. Tentu nanti kita akan lihat di sini bahasa mereka seperti apa. Besok kita baca ya. Jadi penuh baru mereka memulai. Bukan roh itu yang memulai. Penuh roh dulu baru mereka mulai. Mereka yang memulai. Artinya apa? Kalau mau berbahasa lidah, ya mulai berbahasa lidah. Stop berbahasa Indonesia kan. Stop berbahasa yang pikiran kita tahu. Stop berbahasa ibu kita, ya berbahasa lidah. Dan jangan khawatir, nanti kalau bahasa saya bahasa yang aneh bagaimana? Nggak usah pusing. Mulai saja berbahasa lidah. Sederhana, sesederhana itu. Dan orang yang bisa mendengar, iya, bisa mereka mengerti, bisa juga tidak mengerti. Tapi ini kan terkait dari Markus pasal 16 ya. Kamu akan berbahasa yang baru. Jadi itu bahasa yang baru. Bahasa yang baru itu apa? Bahasa akibat dari hubungan orang percaya dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu diberikan kesempatan seluas-luasnya melingkupi, menguasai, di mana seseorang menerima. Terima Roh Kudus ya. Terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu sendiri akan mengerjakan sesuatu melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Setia terus sama Tuhan dan tetap kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua pemirsa yang mendengarkan pembacaan Alkitab pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati.